Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madasilah, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan menampilkan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas tentang penyakit diare. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, baik dari fisik, kimia, biologi maupun sosial. Ada 3 kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah konseling, yang kedua inspeksi, dan yang ketiga intervensi. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah untuk melakukan konseling yang biasa disebut dengan 17. Sa, salam sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. U, ulangi. Selamat datang Bu di klinik sanitasi. Iya, terima kasih Bu. Formulir Ibu Nadia ya? Iya Bu. Di sini saya lihat Ibu mengalami gejala penyakit diare ya Bu? Iya Ibu. Sejak kapan Ibu sakit diare ini Bu? Mungkin perkisaran sudah 3 hari yang lalu Ibu. Sebelum Ibu mengalami sakit, ada nggak Ibu makan, minum, atau membeli makanan di jalanan? 3 hari yang lalu saya membeli gorengan Ibu. Di mana Bu? Di gang depan rumah saya. Itu Ibu bawa pulang atau makan langsung atau bagaimana Ibu? Saya bawa pulang gorengannya Ibu. Baiklah. Kalau boleh saya tahu sumber air Ibu dari mana ya? Sumber air saya dari air PDAM. Berarti tertutup ya Bu? Iya Ibu. Lalu air minum Ibu berasal dari galon atau Ibu masak untuk sehari-hari? Untuk air minum saya ambil dari air PDAM, tapi sebelumnya saya masak dulu Ibu. Air yang Ibu masak itu Ibu taruh di mana? Di dalam teko Ibu. Teko itu tertutup atau terbuka keadaannya atau bagaimana Ibu? Teko itu kadang saya tutup, kadang saya biarkan terbuka Ibu. Tekonya dalam keadaan bersih? Bersih Ibu. Di rumah Ibu memiliki jamban? Karena saya ngontrak Bu rumahnya, jadi di rumah saya itu hanya ada untuk kamar mandi. Kalau untuk BAB-nya saya pergi ke sungai Ibu. Ibu di rumah memiliki anak kecil atau bayi? Tidak Ibu, kebetulan saya tinggal dengan orang tua saya. Berarti Ibu di rumah hanya berdua ya? Iya, di rumah dengan orang tua saya saja berdua. Di rumah ada nggak Ibu menerapkan CTPS? CTPS itu apa ya Bu? Baik, saya jelaskan. CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun Bu. Ada nggak kira-kira Ibu menerapkan itu di rumah? Saya mencuci tangan hanya ketika saya akan makan Ibu. Dari pertanyaan tadi dapat saya simpulkan masalah yang ada merupakan penyediaan air yang tidak memenuhi syarat, lalu pembuangan kotoran yang tidak saniter, dan perilaku hidup yang tidak higienis. Di sini saya memberi saran kepada Ibu, gunakan air dari sumber terlindung, tidak menggunakan air PDAM untuk minum sehari-hari karena itu masuk dalam kategori hanya air bersih, bukan untuk air minum. Lalu pelihara dan tutup sarana agar terhindar dari media tercemar. Buang air besar di jamban. Jika Ibu belum punya jamban, Ibu mungkin bisa membangunnya atau bergabung dengan tetangga-tetangga Ibu untuk membangun jamban. Lalu CTPS setelah makan dan minum, dan melakukan CTPS setelah membuang air besar. Lalu menutup makanan yang sudah Ibu masak atau Ibu beli dari luar dengan tudung saji. Lalu cuci alat makanan Ibu dengan air bersih atau air mengalir, dan jangan membeli makanan yang dianggap kurang bersih. Dari saran yang saya beri tadi, bisakah Ibu mengulang
kembali agar ibu bisa menerapkan di rumah dan menyampaikan kepada keluarga ibu agar keluarga ibu bisa terhindar dari penyakit diare yang ibu alami ini. Dari saran ibu yang tadi ya, Iya. kalau yang saya ingat tidak menggunakan air PDAM untuk air minum karena itu hanya untuk air bersih. Lalu cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan setelah buang air besar. Selebihnya saya tidak ingat. Seperti cuci tangan setelah air besar, lalu mencuci peralatan makan ibu dengan air bersih dan air mengalir, jangan makanan jajan sembarangan, dan menutup serada agar terhindar dari pencemaran. Baiklah Bu, besok bisa nggak kita datang ke rumah ibu untuk melihat kondisi rumah ibu? Bisa ibu, perkisaran jam berapa ya ibu? Jam 11 Bu. Oke Bu, besok saya akan meluangkan waktu perkisaran jam 11. Baiklah, jadi kita sudah sepakat untuk besok datang ke rumah ibu jam 11 siang ya Bu. Iya ibu. Di sini mungkin ibu bisa tanda tangan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah datang ke klinik sanitasi. Semoga saran yang saya berikan tadi bisa ibu terapkan di rumah ya Bu. Iya, terima kasih ibu. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku. Ada 4 kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan. Yang ketiga, uji laboratorium. Yang keempat, analisis resiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Puskesmas kemarin Bu, buat ngelakuin inspeksi sesuai janji yang kemarin. Boleh saya lihat kondisi rumah ibu Bu? Boleh, silakan masuk. Makasih ya Bu, saya balik dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga, uji laboratorium. Apabila hasil pengukuran in situ memerlukan penegasan lebih lanjut, dilakukan uji laboratorium, maka pada penyakit diare dapat diuji untuk mengukur E. coli serta makanan yang dikonsumsi. Analisis resiko kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah identifikasi bahaya. Penularan diare sebagian besar 75% disebabkan oleh virus dan bakteri bisa melalui air, yang dimana apabila seseorang mengkonsumsi air minum yang sudah tercemar maupun dari sumber airnya. Yang kedua, melalui tinja yang terinfeksi. Tinja yang terinfeksi oleh binatang, lalu binatang tersebut hinggap di makanan, maka makanan tersebut dapat menyebabkan diare. Yang kedua, evaluasi dosis respon. Melihatnya daya racun yang terkandung dalam suatu bahan untuk menjelaskan bagaimana kondisi pemajanan oleh sesuatu bahan yang berdampak pada kesehatan. Yang ketiga, pengukuran pemajanan. Perkiraan besaran frekuensi dan lamanya pemajanan pada manusia oleh suatu bahan melalui semua jalur dan menghasilkan perkiraan pemajanan. Lalu yang terakhir, yang keempat, adalah penetapan risiko.
Penetapan risiko adalah mengintegrasikan daya racun dan pemajaran ke dalam perkiraan batas atas risiko kesehatan yang terkandung dalam suatu bahan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Ada 4 kegiatan intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama, KIE serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna serta rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratila. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang penyakit diare. Sebelumnya, apa itu diare? Diare adalah buang air besar, lembek, cair, atau mencret, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Biasanya 3 kali atau lebih. Cara penularan diare ada beberapa cara diantaranya. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh udara dan kuman yang berada pada suatu tempat atau yang sudah dihinggapi oleh serangga dan tangan yang kotor akan menjadi penyebab penularan diare dari kuman yang menempel pada makanan tersebut. Lalu ada penyebab diare. Yang pertama adalah lingkungan yang kotor. 2. Penurunan daya tahan tubuh. Yang ketiga, perilaku atau kebiasaan yang kotor atau jorok. Lalu yang terakhir, pengolahan makanan yang tidak bersih atau tidak higienis. Pencegahan penyakit diare ini adalah dengan peningkatan kesehatan perorangan dan lingkungan. Yang pertama seperti gunakan air bersih, lalu sering melakukan CTPS atau berak di jamban. Lalu peningkatan daya tahan tubuh seseorang. Baiklah, sekianlah penyuluhan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah perbaikan dan pembangunan sarana. Pada penyakit diare ini dapat dilakukan dengan membangun jamban yang sehat. Namun, untuk membangun jamban yang sehat dapat dilihat beberapa kriterianya di video berikut ini. Keberadaan jamban yang sehat sangat kita perlukan. Ada beberapa syarat jamban agar dapat dikatakan sehat. Pertama, lubang resapan septic tank berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kedua, tidak berbau. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Keempat, lengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Kelima, tersedia ventilasi udara. Keenam, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Dan ketujuh, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, tidak sulit kan? Pastikan jamban kita menjadi jamban yang sehat. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi tepat guna. Pada penyakit diare ini dapat kita lakukan dengan menggunakan saringan air seperti berikut ini. Lalu yang keempat adalah rekayasa lingkungan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.